Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifin Nurul Syarifuddin dengan NIM 12170500021. Hari ini saya akan menjelaskan mesin learning bioinformatik mengenai kanker payudara. Nah, mesin learning secara luas digunakan dalam bioinformatika, terutama diagnosis kanker payudara. Nah, dalam proyek ini, beberapa metode klasifikasi seperti KNN atau K-nearest neighbors dan support vector mesin, yaitu SVM, digunakan untuk mendeteksi kanker payudara, yang merupakan metode pembelajaran yang terawasi. Diagnosis kanker merupakan salah satu masalah yang paling banyak diteliti dalam domain medis. Beberapa peneliti telah berfokus untuk meningkatkan kinerja dan berhasil mendapatkan hasil memuaskan. Deteksi dini kanker sangat penting untuk respon cepat dan peluang penyembuhan yang lebih baik. Sayangnya, deteksi dini seringkali sulit karena gejala penyakit pada awalnya tidak ada. Oleh karena itu, perlu untuk menemukan dan menginterpretasikan pengetahuan untuk mencegah dan meminimalisir resiko konsekuensi buruk. Untuk memahami masalah ini lebih tepat, diperlukan alat untuk membantu ahli onkologi memilih perawatan yang diperlukan untuk penyembuhan dan pencegahan kambuh dalam mengurangi efek samping tertentu dari pengelolaan dan biaya mereka. Dalam AI atau kecerdasan buatan, machine learning disiplin ilmu yang memungkinkan mesin berkembang melalui suatu proses. Dataset Wisconsin Diagnostics Breast Cancer atau WDBC yang diperoleh oleh University of Wisconsin Hospital digunakan untuk mengklasifikasikan tumor sebagai jinak atau ganas. Nah, bagaimana sih teknik KNN dan SVM ini? KNN merupakan metode non-parametrik yang digunakan untuk klasifikasi. Pada klasifikasi ini, output adalah keanggotaan kelas. Sebuah objek diklasifikasikan berdasarkan suara mayoritas dari tetangganya. Misalkan tetangganya itu dominan warna merah, maka yang dipilih adalah yang warna merah. Dengan objek tersebut, diberikan kelas yang umum di antara tetangga terdekatnya. K adalah bilangan bulat positif, biasanya kecil. Jika K sama dengan 1, maka objek hanya diberi kelas dari tetangga terdekatnya. Ini adalah algoritma yang paling sederhana di antara semua algoritma machine learning yang ada. Kemudian teknik klasifikasi SVM atau support vector machine. Support vector machine adalah algoritma machine learning terawasi yang dapat digunakan untuk tantangan klasifikasi dan regresi. Namun, biasanya digunakan dalam masalah klasifikasi. Dalam algoritma ini, kita memplot setiap item data sebagai titik ruang n dimensi, di mana n adalah jumlah fitur yang Anda miliki. Dengan nilai n, setiap fitur memiliki nilai koordinat tertentu. Kemudian, melakukan klasifikasi dengan menemukan hyperplane yang membedakan dua kelas dengan baik. Maka didapatkannya hasil yang pertama adalah dapat dilihat bahwa seiring dengan peningkatan ukuran data pelatihan, SVM berperforma tinggi lebih baik daripada KNN dan memiliki akurasi yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua ada KNN adalah pengklasifikasi yang cukup baik, tetapi kinerjanya bergantung pada nilai K. Ini memberikan hasil buruk untuk nilai K yang rendah dan hasil terbaik saat nilai K meningkat. Kemudian yang ketiga adalah PCA. PCA lebih sensitif terhadap SVM daripada KNN. Saat nilai komponen utama atau PC meningkat, SVM memberikan hasil dan skor akurasi yang lebih baik daripada KNN. Kemudian yang keempat, ketika nilai PC sama dengan 1, K sama dengan 9, maka skor yang kita dapatkan dengan akurasi tertingginya yaitu 97,95. Oke, kemudian gimana sih cara kerja KNN dan SVM ini? Yang pertama, KNN ini menentukan
parameter K, yang dimana K adalah jumlah tetangga terdekat yang akan digunakan untuk menentukan kelas suatu data. Nilai K perlu ditentukan sebelumnya. Misalkan K sama dengan 3, kemudian yang terdekatnya adalah K sama dengan 1, dan dicari tetangga yang dominannya. Misalkan yang tadi, misalkan warna awalnya K sama dengan 3, kemudian yang terdekat adalah K sama dengan 1. Nah, dari K sama dengan 1, kita bisa lihat tetangga yang terdekatnya misalkan adalah biru, misalkan jaraknya itu adalah 50 mm atau 0,5 cm. Kemudian jarak yang kedua adalah warna merah dengan jarak 1 cm. Kemudian yang ketiganya adalah jarak merah juga dengan 0,7 cm. Itu maka yang diambil adalah nilai yang warna merah. Kemudian yang kedua adalah menghitung jarak. Menghitung jarak antara data uji yang akan diklasifikasikan dengan setiap titik data dalam dataset. Jarak ini dapat dihitung menggunakan berbagai metrik, seperti jarak Euclidean dan Manhattan. Kemudian yang ketiga adalah menentukan tetangga terdekat, seperti halnya tadi. Memilih K titik data dengan jarak terdekat dengan data uji. Kemudian yang keempat adalah voting atau mayoritas. Voting atau mayoritas bertujuan untuk menentukan kategori mayoritas dari K tetangga terdekat. Data uji kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori ini. Kemudian dalam teknik SVM atau Support Vector Machine, cara kerjanya bagaimana? Yaitu yang pertama adalah pemetaan data ke ruang fitur tinggi. Data dianggap sebagai titik dalam ruang fitur yang tinggi, di mana setiap dimensi mewakili suatu fitur. Yang kemudian yang kedua adalah pemilihan hyperplane, yang dimana SVM mencari hyperplane yang dapat memisahkan dua kelas. Hyperplane ini dipilih sedemikian rupa sehingga memiliki margin yang maksimum, yaitu jarak terdekat antara hyperplane dan titik-titik pelatihan terdekat dari kedua kelas. Kemudian yang ketiga adalah penanganan data yang tidak terpisahkan dengan jelas. Jika data tidak dapat dipisahkan dengan jelas oleh hyperplane, SVM menggunakan konsep kernel trick untuk memetakan data ke ruang fitur yang lebih tinggi, yang dimana pemisahan menjadi lebih mungkin. Kemudian yang keempat adalah klasifikasi data baru. Setelah hyperplane ditemukan, klasifikasi dilakukan dengan memeriksa di mana titik data uji berada dalam hubungannya dengan hyperplane. Jika berada di dalam satu sisi, diklasifikasikan ke dalam satu kelas. Jika sisi lain, diklasifikasikan ke dalam sisi lain di dalam kelas lain juga. Oke. Kemudian dalam konteks proyek ini, KNN dan SVM digunakan untuk mengklasifikasikan tumor sebagai jinak atau ganas berdasarkan fitur-fitur yang diukur dari gambar biopsi. Oke. Mari kita lanjut ke programnya. Oke, di sini ada program untuk kanker yang tadi ya. Di sini kita bisa lihat, di sini ada data cancer.csv yang dimana datanya adalah ini. Di sini jumlah datanya ada sekitar 700 baris ya. Nah, yang dimana masing-masingnya di sini ada clump thickness, di sini ada 5, 5, 3, 6 dan seterusnya. Kemudian ada unit cell size, di sini ada 1, 4, 1, 4, 8, 1, 10 dan seterusnya. Kemudian ada mark addition, kemudian ada single epit cell size di sini sesuai dengan warnanya ya. Kemudian di sini ada bare nuclei, di sini ada 1, 10, 2, 4 dan lain-lain. Kemudian di sini ada norm nukleoli, di sini ada 1 dan yang lainnya. Kemudian ada kita lanjutkan tadi, di sini ada mitosis dan klases. Nah, mitosis ini ada 1, 1, 1, 1, 1, 1. Kemudian kita coba jalankan di sini. Nah, di sini sudah keluar semua. Kita lihat di sini ada 161, kemudian 3, 99 dan 72. Akurasi skor dari train KKN adalah 100. Kemudian di sini akurasi skor of test KNN adalah 95,1%.
dan sekian. Di sini ada totalnya akurasi dari train KKN, kemudian dari tes KKN. Kemudian di bawahnya ada akurasi score of train SBM adalah 96,47,577 dan seterusnya. Kemudian di sini adalah akurasi score of test SBM adalah segini. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Akurasi di sini hasilnya kemudian akan disimpulkan di sini. Jika PC sama dengan 1 dan K sama dengan 9, kita akan mendapatkan akurasi skor sekitar 97,95, di mana akurasinya sudah tinggi dan bisa dikatakan berhasil. Apabila akurasinya itu rendah, maka itu akan dikatakan gagal. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum.